tahun Tanjak yang ke-1 tahun. Dimulai dari Tanjak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Jakarta pada saat Pekan Kebudayaan Nasional. Saya ingat pada saat itu pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Palembang bersama masyarakat, tokoh budaya, Kesultanan melakukan kajian kepada Tanjak untuk diusulkan menjadi warisan budaya tak benda bersama beberapa warisan benda yang lain seperti tempoyak dan tepung tawar. Kami pikir Tanjak memang menjadi suatu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Kota Palembang, terutama adopsi dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kita harus betul-betul melestarikan Tanjak ini. Bagaimana Tanjak setelah dikaji, ternyata Tanjak itu bukan hanya dari songket saja yang kita pakai sehari-hari. Bahkan Tanjak Kesultanan Palembang di masa Sultan Mahmud Badarudin II pada saat itu, Tanjak itu berasal dari batik, dan ada beberapa ciri khas yang membedakan dari Tanjak-Tanjak di provinsi ataupun kota yang lain. Maka dari itu kami ucapkan selamat sebagai penggiat budaya. Semoga Tanjak Kota Palembang tetap dilestarikan. Pak Wanda, satu lagi Pak, itu kan katanya Pak Wanda sempat tidak percaya kalau Tanjak itu terpilih jadi masuk dalam nominasi Pak. Ya, karena pada saat itu kan Tanjak itu disidang bersama beberapa nominasi yang lain yang diusulkan. Setahu saya ada 5 yang diusulkan dan baru 3 yang baru diterima. Tepung tawar, tempoyak, dan kelengkang, selendang Bedawara. 2 belum selesai karena ada beberapa syarat dari Tanjak Palembang yang belum mencukupi syarat pada saat diajukan di Jakarta pada saat itu Direktorat Warisan Budaya. Alhamdulillah itu dilengkapi oleh pemerintah Kota Palembang bersinergi dengan masyarakat dan sejarawan termasuk Kesultanan Palembang Darussalam, dan Tanjak itu akhirnya memenuhi syarat. Pada saat hari H-nya di Pekan Kebudayaan Nasional, Tanjak Kota Palembang itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kita pengen tahu nih peran Kesultanan Palembang dalam jasanya menjadikan Tanjak Palembang sebagai diakui oleh tingkat nasional 1 tahun yang lalu tuh, bisa diceritakan mana Pak? Ya, alhamdulillah kita punya warisan budaya berupa Tanjak, telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober tahun 2019 yang lalu. Ya, memang pada waktu itu kita lihat sendiri, kita menggunakan Tanjak, namun apa yang kita gunakan tersebut belum kelihatan secara pengakuan. Banyak Tanjak-Tanjak yang beredar dan beragam-ragam juga Tanjak yang digunakan. Nah, berselang beberapa waktu dari sebelum mendapat sertifikat itu, saya diminta bantuan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kebetulan ya saya kenal dengan Pak Mutakin waktu itu. Dia minta agar Tanjak Palembang kita usulkan karena beliau sudah mendapat petunjuk atau surat dari pusat agar segera mengusulkan Tanjak tersebut. Ya, alhamdulillah kami berupaya semaksimal mungkin waktu itu, mulai dari mencari bahan sampai mencari cerita, walaupun ya sekedarnya kami dapatkan cerita, tapi alhamdulillah upaya kami untuk mendapatkan sertifikat itu tadi tanpa disadari ada hasil. Kita juga tidak lupa mengucapkan kepada Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang sudah berupaya mengusulkan warisan budaya
tak benda Kota Palembang berupa Tanjak Palembang. Ya, termasuk Sultan ya. Saya juga dari Kesultanan Palembang Darussalam Menyumbang data Pak katanya Pak. Menyumbang data. Ya kebetulan waktu itu juga data yang diperoleh dan bahan-bahan yang menjadi acuan untuk diusulkan barang tersebut sebagai warisan budaya itu pun minim, Pak. Saya dapat dari Sultan Palembang, Sultan Fawaz Siraja. Nah, dengan bahan yang minim dan usaha yang maksimal, kami dari Kesultanan dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang berupaya semaksimal mungkin mengusulkan warisan budaya tersebut. Di samping setelah kita mendapatkan sertifikat pengakuan Tanjak tersebut, kita upayakan ke depan juga kita akan mencari para pengrajin kiranya dapat melestarikan warisan budaya tersebut, sehingga ke depan warisan budaya tersebut tidak hanya digunakan kita orang Palembang, tapi menjadi oleh-oleh Kota Palembang yang mungkin selama ini kita tahu cuman oleh-oleh berupa makanan kuliner, tapi kita usahakan oleh-oleh tersebut berbentuk cenderamata dan dapat dipakai atau digunakan oleh para pelancong atau mungkin tamu-tamu sebagai oleh-oleh pulang ke kampung. Jadi hari ini kan 1 tahun Tanjak Palembang diakui oleh nasional. Kalau kita lihat peran siapa nih yang paling dominan lah pada waktu ini, nggak jadi Tanjak bisa jadi dikenal di nasional gitu kan, dan diakui nasional ya. Jadi mundur ke 1 tahun belakang bahwa pengusulan Tanjak sebagai BBTB nasional warisan budaya nasional ini bahwa dilakukan oleh pertama adalah dinas ya, karena sebagai lembaga yang bertanggung jawab, namun melibatkan beberapa stakeholder, baik itu masyarakat maupun tokoh-tokoh tertentu. Nah, setelah 1 tahun ke belakang itu, hari ini tepat 1 tahun peringatan bahwa 1 tahun Tanjak itu sudah diakui sebagai warisan budaya Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, untuk Tanjak sendiri itu ada beberapa tipe, ada yang berbahan baku songket, juga ada yang berbahan baku batik. Nah, banyak versi sebenarnya yang bisa menjelaskan tentang ini. Makanya mungkin saran saya untuk 1 tahun ini setelah diakuinya menjadi budaya warisan budaya nasional, ya dilakukan kajian yang lebih mendalam. Kalau dulu orang melakukan kajian hanya untuk pengusulan. Nah, mungkin 1 tahun ini dan bila perlu dianggarkan baik itu oleh Dinas Kebudayaan maupun oleh lembaga-lembaga terkait yang memang konsen di bidang kebudayaan. Katakanlah misalnya lembaga budaya ataupun kesultanan ataupun lembaga-lembaga yang siapa saja yang berminat untuk melakukan ini. Jadi jangan sia-siakan setelah 1 tahun diakui sebagai budaya Palembang Sumatera Selatan hanya hilang begitu saja, dapat sertifikat sudah itu tidak ada kelanjutannya. Jadi bahkan ke depan bisa dijadikan sebentuk UMKM, jadi ekonomi masyarakat, misalnya dibuat sentra-sentra pembuatan Tanjak. Kan dulu kita mengenal istilah ikat-ikat. Nah, ikat-ikat itu bisa dibuat pelatihan, ikat-ikat Palembang atau Tanjak Palembang. Nah, itu bisa dibuat pelatihan, workshop, sehingga nanti para pengusaha-pengusaha kecil ini bisa menjual Tanjak sebagai oleh-oleh. Baik dari bahan batik maupun dari bahan songket. Dan tipe-tipenya banyak, bisa yang berlipat, ada yang tidak berlipat, ada yang pakai jendolan, ada yang tidak jendolan. Nah, itu tentu berdasarkan dari hasil kajian-kajian. Jadi tidak selesai hanya dapat sertifikat, sudah itu tidak ada kegiatan. Bagaimana kita setelah mendapat sertifikat, kita memperkuat Tanjak Palembang ini dengan pelatihan, dengan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Itu mungkin saran saya untuk 1 tahun diakuinya Tanjak sebagai budaya nasional. Jadi peran di situ ada peran Dinas Kebudayaan, ada peran Kesultanan juga ya. Jadi apa? Menjadikan Tanjak sebagai diakui nasional ya. Jadi seingat saya waktu 1 tahun yang lalu Dinas Kebudayaan bersama Kesultanan Palembang mengusul beberapa tokoh-tokoh yang lain juga mengusulkan Tanjak ini untuk
menjadi warisan budaya dari Sumatera Selatan, salah satunya Kota Palembang. Nah, jadi setelah ini berhasil kan artinya peranan dari para tokoh, dari lembaga, dari kesultanan ini kan menjadi satu usaha dan ikhtiar kita bersama dalam memajukan kebudayaan. Nah, jadi jangan sampai sia-sia lah peranan ini atau sumbangsi seperti ini. Berkebaya panjang, berselendang 5 kandang, lenggak-lenggok jalannya, oi gadis Palembang, belagak bertanja, itu ciri bujangnya, bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sepanan tampan, banyak gadis tertawa.